Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Langit malam itu tampak biasa, gelap, tenang, dan dihiasi bintang samar yang nyaris malu-malu. Tapi Guru Yudi tahu, tidak semua ketenangan berarti damai. Setelah sholat Isya, ia menerima pesan dari seorang wanita bernama Burina, pemilik sebuah minimarket di pinggiran kota. Pesan itu singkat, tapi mengandung urgensi yang tak biasa. Assalamualaikum Guru, minta tolong Guru untuk datang malam ini ke minimarket saya. Ada sesuatu yang tidak beres di minimarket saya. Tanpa banyak tanya, Guru Yudi meluncur ke lokasi. Minimarket itu berdiri di antara deretan ruko yang sebagian besar sudah tutup. Lampu toko masih menyala tapi suasananya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam, tak terlihat, namun nyata. Burina menyambutnya dengan wajah lelah dan mata yang menyimpan ketakutan. Sudah beberapa minggu ini, toko saya seperti dihantui, katanya pelan. Karyawan saya sakit-sakitan, barang-barang kadang berpindah sendiri. Dan kursi kasir itu, siapapun yang duduk di sana, pasti pusing, mual, bahkan muntah. Guru Yudi mengangguk, matanya menyapu ruangan. Rak-rak tampak rapi tapi hawa dingin menyusup dari arah gudang. Ia melangkah pelan ke sana merasakan getaran aneh di lantai. Di sudut gudang, ada tumpukan kardus yang tampak biasa, namun salah satunya mengeluarkan aroma anyir yang tak wajar. Pernah ada yang kesurupan di sini? Tanya Guru Yudi. Burina mengangguk ragu. 2 minggu lalu, tapi kami kira itu cuma kelelahan. Guru Yudi menarik nafas dalam. Ia tahu, malam ini bukan sekadar kunjungan. Ini adalah panggilan untuk menghadapi sesuatu yang bersemayam di balik dunia kasat mata. Ia meminta semua karyawan berkumpul di tengah toko. 5 orang berdiri dengan wajah cemas. Guru Yudi mulai membaca ayat-ayat Ruqyah perlahan, membiarkan lantunan suci itu mengalir dan menyentuh setiap sudut ruangan. Baru beberapa menit berlalu, 2 karyawan mulai gelisah. Tubuh mereka gemetar, mata membelalak dan tiba-tiba teriakan pecah. 1 karyawan jatuh tersungkur, tubuhnya menggeliat tak terkendali. Suara asing keluar dari mulutnya, berat dan penuh kemarahan. Jangan ganggu aku. Aku disuruh menjaga tempat ini, agar bangkrut. Tiba-tiba listrik padam, minimarket tenggelam dalam gelap. Rak-rak bergetar, beberapa barang jatuh sendiri. Suasana berubah drastis, dari toko biasa menjadi medan spiritual yang penuh ancaman. Guru Yudi tetap tenang. Ia tahu, ini baru permulaan. Jin yang bersemayam di tempat ini bukan sekadar pengganggu. Ia diutus, mungkin oleh seseorang, untuk menghancurkan usaha yang dibangun dengan susah payah. Dan malam itu, kegelapan bukan hanya milik langit. Ia telah turun, menyelimuti toko kecil itu dengan niat jahat yang harus dilawan. Suasana minimarket berubah drastis begitu Guru Yudi mulai melantunkan ayat-ayat Ruqyah. Lantunan itu tidak keras tapi menggetarkan. Seolah setiap huruf yang keluar dari mulutnya menembus lapisan-lapisan tak kasat mata yang selama ini bersembunyi di balik rak dan dinding toko. Kelima karyawan berdiri membentuk setengah lingkaran. Wajah mereka pucat, sebagian menggenggam tasbih, sebagian lagi hanya menunduk dengan tangan gemetar. Burina berdiri di belakang mereka, memeluk tubuhnya sendiri, seperti berusaha menahan dingin yang tiba-tiba menyusup ke dalam ruangan. Ayat demi ayat dibacakan. Al-Fatihah, ayat kursi, potongan dari surah Al-Baqarah. Suara Guru Yudi tetap tenang, tapi ruangan mulai bergetar. Lampu toko berkedip-kedip. Udara menjadi berat, seperti ada kabut tak terlihat yang memenuhi ruang. Tiba-tiba, 2 karyawan berteriak bersamaan. Suara mereka bukan jeritan biasa, melainkan seperti teriakan dari dalam gua, bergema dan penuh rasa sakit. Salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Dika, jatuh tersungkur, tubuhnya menggeliat. Tangan mencakar lantai, dan matanya membelalak tanpa fokus.
Guru Yudi tetap melanjutkan bacaan, kini dengan nada lebih tegas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suara itu seperti cambuk yang menghantam sesuatu yang tak terlihat. Dika mulai berbicara, tapi bukan dengan suaranya. Suara itu berat, serak, dan penuh dendam. Jangan ganggu aku. Aku disuruh menjaga tempat ini agar bangkrut, agar hancur. Burina menjerit pelan, menutup mulutnya dengan tangan. Karyawan lain mundur beberapa langkah. Sebagian menangis, sebagian hanya membeku. Dan saat itu terjadi, listrik padam. Minimarket tenggelam dalam gelap. Hanya suara Guru Yudi yang terdengar. Lantunan ayat yang terus mengalir seperti sungai cahaya di tengah malam kelam. Rak-rak mulai bergetar. Beberapa barang jatuh sendiri. Botol air mineral pecah tanpa sebab. Suara tawa kecil terdengar dari arah gudang, tapi tidak ada siapapun di sana. Guru Yudi melangkah mendekati Dika yang masih kesurupan. Ia membaca ayat pemutus sihir dan gangguan jin. Wahul ja'al haku wa dhaqal batil. Suara jin dalam tubuh Dika mulai melemah, berubah menjadi arangan. Aku hanya menjalankan perintah dari orang yang ingin tempat ini mati. Guru Yudi berhenti sejenak. Kalimat itu bukan sekedar ancaman. Itu adalah pengakuan. Ada seseorang di luar sana yang sengaja mengirim jin untuk menghancurkan usaha Burina. Dan malam itu, ayat-ayat suci bukan hanya membakar jin yang bersemayam. Ia membakar rahasia yang selama ini tersembunyi, bahwa tidak semua persaingan bisnis terjadi di dunia nyata. Sebagian berlangsung di alam yang tak terlihat dengan cara yang jauh lebih kejam. Setelah rukyah pertama yang mengguncang, Guru Yudi meminta agar toko ditutup sementara. Para karyawan masih syok, dan Burina tampak seperti baru saja keluar dari mimpi buruk. Tapi Guru Yudi tahu, gangguan ini belum selesai. Ia merasa ada satu titik pusat yang belum disentuh. Kursi kasir. Ia mendekati meja kasir. Kursi itu tampak biasa, berlapis kulit sintetis, sedikit robek di bagian sandaran, dan berdecit saat digeser. Tapi begitu Guru Yudi menyentuh sandarannya, tubuhnya merasakan getaran halus, seperti aliran energi dingin yang menjalar ke telapak tangan. Siapapun yang duduk di sini selalu pusing, tanya Guru Yudi. Burina mengangguk. Sudah 3 orang yang mengeluh, bahkan ada yang muntah. Saya kira cuma karena stres kerja. Guru Yudi meminta izin untuk membalik kursi dan memeriksanya. Di bagian bawah, tersembunyi di antara rangka besi, ada secarik kain hitam yang dililitkan dengan benang merah. Di dalamnya, terselip potongan kertas bertuliskan huruf asing yang tampak seperti rajah. Ini bukan sekadar kursi, kata Guru Yudi pelan. Ini tempat jin bersemayam. Benga ini sengaja ditanam untuk menjadi titik gangguan. Burina terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Saya beli kursi itu dari pasar loak, murah, tapi saya nggak tahu asalnya. Guru Yudi mengangguk. Ia tahu, benda-benda bekas kadang membawa jejak spiritual dari pemilik sebelumnya. Ia meminta Burina untuk membakar kain dan rajah itu setelah rukyah selesai dan tidak menggunakan kursi tersebut lagi. Namun, sebelum kursi dipindahkan, Guru Yudi duduk di atasnya sambil membaca ayat-ayat perlindungan. Udara di sekitar kasir langsung berubah. Lampu di atas meja berkedip, dan suara seperti desahan terdengar dari bawah lantai. Aku tidak mau pergi. Suara itu terdengar samar, seperti bisikan dari balik dimensi lain. Guru Yudi melanjutkan bacaan dengan lebih kuat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kursi bergetar. Kain hitam di bawahnya mulai mengeluarkan aroma hangus, padahal belum dibakar. Jin yang bersemayam di kursi itu mulai melemah, dan suara bisikan pun menghilang. Setelah rukyah selesai, Guru Yudi berdiri dan berkata, kursi ini bukan sekadar tempat duduk. Ia adalah pintu, dan pintu itu harus ditutup. Burina langsung meminta karyawan untuk membuang kursi itu keluar toko. Malam itu, mereka membakarnya di halaman belakang bersama kain dan rajah yang ditemukan. Asapnya hitam pekat dan angin tiba-tiba berhembus kencang. Tapi setelah itu, udara terasa lebih ringan. Seolah beban yang selama ini menekan toko itu akhirnya terangkat. Dan Guru Yudi tahu, satu simpul telah terlepas.
Tapi, masih ada simpul lain yang harus diurai. Karena gangguan ini bukan hanya soal benda, tapi juga tentang niat jahat yang dikirim dari luar. Setelah kursi kasir dibakar, suasana toko mulai terasa lebih ringan. Namun, Guru Yudi belum tenang. Ia tahu, gangguan sebesar ini tak mungkin hanya berasal dari satu benda. Ada niat jahat yang lebih dalam, dan itu harus diungkap. Malam itu, Guru Yudi meminta Bu Rina untuk menceritakan sejarah toko secara lengkap. Mereka duduk di ruang belakang, ditemani secangkir kopi dan lampu redup yang berpendar kuning. "Sebelum saya beli, toko ini milik Pak Sarman," kata Bu Rina pelan. "Dia meninggal mendadak, katanya serangan jantung, tapi ada yang bilang dia sempat berteriak minta tolong tengah malam." Guru Yudi mencatat nama itu. "Ada yang tahu hubungan Pak Sarman dengan hal-hal gaib?" Bu Rina ragu sejenak. "Ada satu cerita. Katanya dulu, waktu toko ini hampir bangkrut, Pak Sarman pergi ke Gunung Kemul. Dia minta bantuan dari seseorang di sana." Guru Yudi menatap tajam. Gunung Kemul dikenal sebagai tempat pesugihan. Banyak yang datang ke sana untuk mencari kekayaan instan, tapi dengan harga yang tak terlihat. Jiwa, keturunan, atau tempat usaha yang dikutuk. Kalau benar, berarti toko ini terikat perjanjian, dan perjanjian itu belum diputus. Ia meminta izin untuk meruqyah toko sendirian. Ia mulai membaca surah Al-Baqarah, membaca ayat-ayat perlindungan dan menaburkan garam di 4 sudut ruangan. Saat jam menunjukkan pukul 9:30 malam, angin dingin berhembus dari arah gudang. Pintu berderit pelan dan suara langkah kaki terdengar meski tak ada siapapun. Ia berdiri di tengah toko. "Siapapun yang mengikat tempat ini, aku putuskan ikatanmu. Tidak ada lagi darah yang kau tuntut, tidak ada lagi jiwa yang kau ganggu." Tiba-tiba, rak di dekat kasir roboh sendiri. Dari balik tumpukan barang, sebuah kotak kayu kecil tergelunding. Di dalamnya ada foto Pak Sarman, selembar kain putih bertuliskan nama-nama, dan segenggam tanah merah. "Ini jimat perjanjian. Tanah ini bukan dari sini. Ini tanah Gunung Kemul." Ia membakar isi kotak itu di luar toko. Api menyala tinggi dan aroma menyengat memenuhi udara. Tapi setelah itu, keheningan menyelimuti malam. Tak ada lagi suara langkah, tak ada lagi bisikan. Pagi harinya, Bu Rina menangis lega. "Saya nggak tahu kalau toko ini punya masa lalu sekelam itu." Guru Yudi menepuk bahunya. Kadang, warisan bukan cuma harta, tapi juga beban spiritual. Dan beban itu harus diselesaikan. Namun ia tahu, meski perjanjian telah diputus, ada pihak yang tak senang. Karena setiap pemutusan selalu menimbulkan balasan. Dan balasan itu akan datang dalam bentuk yang lebih halus, lebih licik. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi dinginnya menusuk hingga ke tulang. Di dalam minimarket yang kini telah dibersihkan dari benda-benda terlarang, Guru Yudi bersiap untuk ruqyah terakhir. Ruqyah pemutus yang akan menghadapi jin penjaga secara langsung. Ia meminta semua karyawan dan Bu Rina untuk berada di ruangan belakang, sementara ia sendiri berdiri di tengah toko. Di tangannya, Al-Quran terbuka. Di sekelilingnya, garam telah ditabur, membentuk lingkaran perlindungan. Malam itu bukan sekedar ritual, ini adalah pertarungan. Guru Yudi mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan lantunan yang tegas dan bergetar. "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Suara itu menggema, menyentuh setiap sudut toko yang selama ini menjadi sarang kegelapan. Tak lama, udara berubah, lampu berkedip, rak-rak bergetar, dan dari arah gudang terdengar suara tawa, pelan, serak, dan penuh ejekan. Tiba-tiba,
Dika, karyawan yang sebelumnya kesurupan, berteriak dari ruangan belakang. Tubuhnya menggeliat dan suara asing kembali keluar dari mulutnya. "Kau pikir bisa mengusirku? Aku sudah lama di sini. Aku diberi tempat. Aku diberi tugas." Guru Yudi melangkah cepat ke arah Dika, tetap melantunkan ayat-ayat pemutus. "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Tubuh Dika mulai bergetar hebat, matanya memutih, dan suara jin semakin liar. "Aku dijanjikan darah, aku dijanjikan kehancuran." Rak-rak di toko roboh satu persatu, botol-botol pecah. Suara seperti desingan angin terdengar dari langit-langit meski tak ada ventilasi terbuka. Guru Yudi tetap berdiri tegak, melanjutkan bacaan dengan kekuatan penuh. "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Tiba-tiba, suara jin berubah menjadi erangan. Tubuh Dika mengejang, lalu terdiam. Udara di toko menjadi hening. Tapi Guru Yudi tahu, jin itu belum pergi. Ia hanya berpindah. Guru Yudi kembali ke tengah toko, membaca ayat kursi dengan penuh kekhusyuan. "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Saat ayat itu selesai, terdengar suara retakan di lantai, seolah sesuatu pecah di bawah tanah. Dan saat itu, suara jin terdengar untuk terakhir kalinya. "Aku kalah, tapi dia belum selesai." Lalu, semuanya hening. Dika terjatuh, tak kesadarkan diri. Burina menangis, memeluk karyawan lain. Guru Yudi duduk bersila, menutup Al-Quran perlahan. Ia tahu jin itu telah terusir, tapi ancaman yang disebutnya, dia menandakan bahwa ada sosok lain, manusia, yang menjadi sumber utama dari semua ini. Pertarungan di alam gaib telah dimenangkan, tapi perang belum berakhir. Karena kadang yang paling berbahaya bukan jin, melainkan manusia yang menjadikannya alat. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca toko yang selama berminggu-minggu terasa seperti penjara bayangan. Udara terasa lebih ringan. Aroma dupa dan garam yang semalam memenuhi ruangan telah berganti dengan bau kopi hangat dari dapur belakang. Burina duduk di kursi kasir. Matanya sembab, tapi senyumnya tulus. Ia memandang toko kecilnya seperti baru pertama kali melihatnya. Dika masih terbaring di ruang istirahat, dijaga oleh 2 karyawan lain. Meski tubuhnya lemah, wajahnya tampak damai. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi tatapan kosong, hanya kelelahan yang tersisa. Guru Yudi berdiri di depan pintu toko, memandangi jalanan yang mulai ramai. Ia tahu tugasnya di sini hampir selesai. Tapi ada satu hal yang masih mengganggunya. Kata-kata terakhir jin itu. Dia belum selesai. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan. Di sana, ia menulis satu nama, Pak Surya, mantan pemilik toko yang konon menghilang secara misterius setelah menjual tempat ini kepada Burina. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi Guru Yudi yakin jejak kegelapan berasal dari perjanjian yang dibuat oleh manusia, bukan jin. Burina menghampiri Guru Yudi. "Terima kasih, Guru. Saya tak tahu bagaimana membalas semua ini." Guru Yudi tersenyum. "Cukup jaga tempat ini dengan niat baik. Jangan izinkan keserakahan masuk lagi. Jin hanya datang ketika manusia membuka pintunya." Hari-hari berikutnya berjalan tenang, minimarket kembali beroperasi. Pelanggan mulai berdatangan, meski beberapa masih bertanya tentang suara-suara aneh yang dulu sering terdengar. Burina hanya menjawab dengan senyum. Sudah dibersihkan. Namun, di malam-malam tertentu, saat toko sudah tutup dan lampu dimatikan, Burina kadang mendengar suara langkah pelan dari gudang. Ia tak lagi takut, tapi ia tahu, jejak masa lalu tak sepenuhnya hilang. Ia hanya tertidur. Guru Yudi meninggalkan kota itu seminggu kemudian. Di dalam mobilnya ia membuka buku catatan dan menandai satu lokasi baru, sebuah rumah tua di pinggir kota, milik seseorang yang pernah disebut Pak Surya. Ia tahu, kegelapan tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah tempat, menunggu pintu lain terbuka. Dan di toko kecil itu, di sudut kota yang dulu dipenuhi bisikan dan bayangan, kini berdiri cahaya kecil.
Cahaya yang lahir dari keberanian, penyesalan, dan doa. Cahaya yang mungkin tak mampu menghapus semua gelap, tapi cukup untuk membuatnya mundur. Untuk sementara. Guru Yudi mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan lantunan yang tegas dan bergetar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Suara itu menggema, menyentuh setiap sudut toko yang selama ini menjadi sarang kegelapan. Tak lama, udara berubah. Lampu berkedip, rak-rak bergetar. Dan dari arah gudang terdengar suara tawa, pelan, serak, dan penuh ejekan. Tiba-tiba, Dika, karyawan yang sebelumnya kesurupan, berteriak dari ruangan belakang. Tubuhnya menggeliat, dan suara asing kembali keluar dari mulutnya. Kau pikir bisa mengusirku? Aku sudah lama di sini. Aku diberi tempat. Aku diberi tugas. Guru Yudi melangkah cepat ke arah Dika, tetap melantunkan ayat-ayat pemutus. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Tubuh Dika mulai bergetar hebat. Matanya memutih dan suara jin semakin liar. Aku dijanjikan darah, aku dijanjikan kehancuran. Rak-rak di toko roboh satu persatu. Botol-botol pecah. Suara seperti desingan angin terdengar dari langit-langit meski tak ada ventilasi terbuka. Guru Yudi tetap berdiri tegak melanjutkan bacaan dengan kekuatan penuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tiba-tiba, suara jin berubah menjadi erangan. Tubuh Dika mengejang, lalu terdiam. Udara di toko menjadi hening. Tapi Guru Yudi tahu, jin itu belum pergi. Ia hanya berpindah. Guru Yudi kembali ke tengah toko, membaca ayat kursi dengan penuh kekhusyukan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saat ayat itu selesai, terdengar suara retakan dari lantai, seolah sesuatu pecah di bawah tanah. Dan saat itu suara jin terdengar untuk terakhir kalinya. Aku kalah, tapi ini belum selesai. Lalu semuanya hening. Dika terjatuh, tak sadarkan diri. Burina menangis, memeluk karyawan lain. Guru Yudi duduk bersila, menutup Al-Quran perlahan. Ia tahu jin itu telah terusir, tapi ancaman yang disebutnya, dia, menandakan bahwa ada sosok lain, manusia, yang menjadi sumber utama dari semua ini. Pertarungan di alam gaib telah dimenangkan, tapi perang belum berakhir. Karena kadang, yang paling berbahaya bukan jin, melainkan manusia yang menjadikannya alat.